Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Siang hari ini insyaallah kita mau coba mengubah orientasi belajar kita. Kalau sebelumnya kita belajar pakai buku 60 hari menerjemahkan Quran, ini lebih fokus ke tata bahasa Arab. Kita mulai hari ini rencananya mau mengubah orientasi belajar kita, fokus ke kosakata Al-Quran. Jadi mungkin masih ingat ya, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan di awal sekali kita belajar, bahwa untuk memahami Al-Quran kita butuh dua keahlian atau keterampilan. Yang pertama, keterampilan memahami tata bahasa Arab. Kita tahu mana subjek, predikat, objek gitu ya, mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul. Kita tahu kedudukan kata dalam kalimat ya. Kita tahu jenis-jenis kata kerja ya. Itu semua tata bahasa Arab ya. Itu keterampilan pertama. Kemudian yang kedua, kita untuk bisa menerjemahkan Quran tentu saja harus hafal kosakata Al-Quran ya. Dan menghafal kosakata Al-Quran ini sebetulnya tidak terlalu sulit-sulit amat gitu, kalau kita punya kesungguhan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran beserta dengan terjemah perkataannya. Jadi kita merencanakan ya, belajar bahasa Arab kita ini sekarang kita fokus saja ke kosakata Al-Qurannya. Target kita ya, dalam pelajaran kita ini mudah-mudahan kita bisa menguasai minimal ya 3 juz Al-Quran, 3 juz Al-Quran, kosakatanya kita kuasai. Yang 3 juz Al-Quran ini insyaallah ya mempermudah kita untuk ya kalau menurut penelitian sih 70% kosakata Al-Quran itu terwakili dari 3 juz Al-Quran di awal itu ya, juz 1 sampai juz 3 itu, jadi surat Al-Baqarah sampai Ali Imran, itu ada penelitian begitu. Jadi kita fokus ke situ saja ya. Sehingga insyaallah setiap pertemuan kita nanti akan fokus membahas terjemah perkataannya. Kemudian di akhir nanti kalau ada waktu ya kita akan tadabur ya, merenungkan makna dari apa yang sudah kita terjemahkan secara perkata itu. Kemudian ada PR wajib yang harus dikerjakan ya. PR-nya apa? PR-nya adalah menulis terjemah perkata ya, dari ayat Al-Quran yang mau kita pelajari pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi pertemuan kali ini kita belajar surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Atau mau Al-Fatihah? Al-Fatihah kayaknya udah hafal ya insyaallah ya. Al-Fatihah hafal nggak terjemah perkataannya? Insyaallah sudah hafal ya. Al-Fatihah ya. Ya. Jadi kita mulai dari Al-Baqarah aja, Al-Baqarah 1 sampai 5 hari ini. Nanti pekan depan kita lanjut ke setengah halaman dari surat Al-Baqarah. Nanti saya lihat nanti ya berapa ayat ya. Nah, itu tolong dihafalkan terjemah perkataannya. Nanti saya buatin listnya, kata-kata apa saja yang perlu kita hafalkan ya, tolong nanti diisi. Kalau bisa sih ditulis ulang ya, ditulis, kemudian ditulis terjemah bahasa Indonesianya, kemudian nanti difoto dikirim ke saya ya. Ditulis tangan Arabnya dan bahasa Indonesianya. Karena dengan menulis itu akan menguatkan hafalan ya, menulis. Kalau ada yang tidak bisa atau sulitlah untuk menulis, boleh baca bacaan Al-Qurannya ya, kemudian terjemah perkataannya, kemudian dikirim voice note-nya ke saya. Jadi bisa ditulis, bisa juga voice note pakai bacaan ya, pakai suara gitu, audio ya. Selain ada tugas menyetor bacaan atau tulisan kosakata Al-Quran, nanti juga ada tugas mengisi kuis ya. Nanti saya sediakan pakai Google Form ya, diisi kuisnya ya. Setiap pekan ada kuis mengenai ayat yang kita baca, kosakata dari ayat yang kita baca, dan juga kosakata ayat yang akan kita pelajari begitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini ya, teman-teman yang nggak hadir ya, mudah-mudahan juga bisa belajar ya, bisa mengikuti terus pelajaran kita, bisa juga mengirim tugas-tugasnya ya, dan nanti kita akan cek gitu yang sudah kirim berapa orang, yang belum berapa orang, nanti mungkin
kita bisa sama-sama kita ingatkan ya. Nanti yang ingatkan mungkin bukan cuma saya aja, nanti mungkin Mbak Paris kalau ada temennya yang belum kirimin tugas ya, bisa tolong diingatkan juga gitu. Begitu ya. Jadi ini apa namanya, aturan main aturan main baru dari kelas bahasa Arab kita. Baik, pagi ini tadi itu saya sebelumnya udah kirim, udah masuk belum sih di grup? Sudah ya? Sudah ya? Terjemah, ini dia kayaknya. Kalau di sini tadi saya belum masuk. Tadi semua Al-Quran sampai Enggak, ini cuma 4 juz ini, jilid 1 ini. Cuma 4 juz ya. Ya. Jadi siang ini kita mau coba terjemahkan per kata ya. Ayat 1 sampai 5. Silakan kalau udah ada yang bisa buka PDF-nya, dibuka PDF-nya. Saya belum bisa buka. Jadi kita langsung aja lah. Nah, kita coba langsung sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai 5 ya. Sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. Ya, jadi nanti saya akan buatkan listnya gitu. Kata apa saja yang baru dari ayat yang kita pelajari terjemahnya. Ya. Jadi sekarang kan kita belajar ayat 1 sampai 5. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar sampai ayat 6 sampai 10 ya. 6 sampai 10. Tentu saja di ayat 6 sampai 10 itu ada kata yang sudah kita pelajari di ayat sebelumnya 1 sampai 5 gitu. Sehingga ayat yang kata yang sudah kita pelajari itu nggak perlu lagi nanti ditulis. Ya, nggak perlu lagi ditulis terjemahnya ya. Jadi cukup kita menulis terjemah dari yang kata yang baru saja gitu. Nah, gitu. Ya.
Kita mulai dari ayat 1 ya. Ayat 1 itu alif lam mim. Alif lam mim ini disebutnya apa? Huruf muqatta'ah. Huruf terpotong-potong yang Allahu a'lamu bi muradihi. Allah yang tahu artinya. Jadi nggak ada yang tahu apa arti dari alif lam mim. Ya. Hanya para ulama menjelaskan fungsinya. Kalau artinya nggak ada yang tahu, tapi para ulama menjelaskan fungsinya. Sebagian ulama menyebutkan fungsi dari alif lam mim ini adalah untuk menarik perhatian orang-orang Arab ya terhadap Al-Qur'an. Ya. Jadi kayak kita ngomong ya, tiba-tiba saya ngomong ABC. Orang bingung, apa tuh ABC gitu. Ya. Jadi sesudah ngomong ABC gitu sesuatu yang nggak difahami baru kemudian disebutkan ya ayat yang difahami oleh orang-orang Arab. Jadi alif lam mim ini fungsinya untuk menarik perhatian dari orang-orang Arab. Walaupun ada juga sih orang yang kemudian mencari-cari maknanya ya. Ada misalnya ada yang menyebut alif lam mim ini maknanya alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad ya. Tapi itu ya itu nggak berdasarkan dalil itu. Itu hanya berdasarkan dugaan-dugaan aja gitu. Kemudian ayat kedua. Ayat kedua ada kata pertama yaitu dzalika. Dzalika artinya apa? Itu ya. Kalau belum tahu artinya bisa lihat di PDF yang tadi saya bagiin. Ya, dzalika artinya itu. Al-kitabu artinya apa? Kitab. La artinya apa? Tidak. Ya, la artinya tidak. Raiba artinya apa? Keraguan. Fi di dalam. Hi nya. Hudan petunjuk. Li bagi. Al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi nanti kalau mau kirim tugasnya pakai voice note, ya, baca ayatnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kemudian baca terjemah perkataannya, dzalika itu, al kitabu kitab, la tidak, raiba keraguan, fi di dalam, hi nya, hudan petunjuk, li bagi, al muttaqin orang-orang bertakwa. Gitu. Boleh dicontoh nanti Ustaz. Hah? Jadi Ustaz kirim voice note-nya buat contoh Ustaz. Saya kasih contoh nanti ayat 1 sampai 5. Nanti kan tugas untuk berikutnya kan ayat 6 sampai 11. Sampai 10 tadi kan. Ya. Jadi ini contohnya begitu ya. Voice note-nya gitu. Nanti ayat lanjutannya ayat 6 sampai 10 silakan dibaca seperti itu gitu. Ya, dibaca ayatnya kemudian dibaca terjemah perkataannya. Gitu. Kalau yang mau pakai voice note ya, tapi kalau mau yang nulis ya itu lebih bagus lagi. Kita lanjut ayat ketiga. Alladzina yu'minuna. Alladzina apa artinya? Orang-orang yang. Ya, banyak ya. Kalau alladzi orang yang satu. Kalau alladzina orang-orang yang. Yu'minuna apa artinya? Mereka beriman. Ya, waw nun itu menunjukkan banyak. Jadi kalau yu'minuna mereka beriman. Kalau yu'minu saja nggak pakai waw nun itu beriman satu orang. Tapi yu'minuna mereka beriman. Bi apa artinya bi? Dengan al-ghaibi yang gaib. Wa dan yuqimuna mereka mendirikan. Nah, kita udah ketemu tadi. Waw nun mereka ya. Yuqimuna mereka mendirikan. As-salata salat. Wa dan mimma dari apa-apa. Dari apa-apa. Mimma itu sebetulnya dua kata, Pak. Min kata pertama, ma kata kedua. Digabung jadi mimma. Jadi asalnya dua kata, min dan ma. Min dari, ma apa. Sama seperti amma yatasaalun. Amma itu dua kata tuh. An sama ma. An artinya tentang, ma artinya apa. Amma yatasaalun tentang apa mereka bertanya-tanya gitu. Jadi mimma ini sebenarnya dua kata ya, tapi digabung jadi satu. Rozaqna kami rizkikan hum kepada mereka yunfiqun mereka berinfak wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wa dan ma apa yang tadi udah ketemu ma ya, ma itu apa yang unzila diturunkan ya, min dari, qabli sebelum, ka kamu, wa dan bi dengan
Al-akhirati akhirat. Hum mereka. Yukinuna mereka yakin. Bisa. Ulaika itulah mereka. Nah, itulah mereka. Ala apa artinya ala? Atas. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ala itu atas ya. Hudan petunjuk, min dari, Rabbi Tuhan, him mereka, wa dan, ulaika itulah mereka, hum mereka, al muflihun orang-orang yang beruntung. Nah, jadi nanti ditanya tuh setiap orang nanti, coba baca terjemahan ayat kedua misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, dzalika apa artinya alkitabu, apa artinya la apa artinya raiba, apa artinya dan seterusnya gitu. Ya, nanti di kuis saya akan tanya masing-masing kata ya. Misalnya ada kata yukinuna, apa artinya yukinuna? Mereka yakin. Nah, ada kata hudan, apa artinya hudan? Petunjuk. Ada kata roiba, apa artinya roiba? Keraguan. Ya. Ada kata rozakna, apa kata artinya rozakna? Kami rizkikan. Nah, gitu. Baik, masya Allah. Insya Allah bisa ya. Ini kalau melihat begini aja, nggak pakai terjemah perkataannya, kira-kira bisa nggak nerjemahin ayat 1 sampai 5? Kalau yang udah sering kalau kata-katanya masih Al-Baqarah, yang tadi berarti kalau mungkin setelah halaman selanjutnya gitu. Iya. Kan udah pernah jarang ini ya. Berarti kan masih sering dengar kan. Betul. Malah pasti pernah baca artinya gitu. Kalau ya udah itu. Iya. Jadi pertemuan berikutnya kita ayat 6 sampai 10 ya. Cukup ya, setengah halaman aja ya. Nah, nanti saya kasih apa? Alladzina kan tadi udah ya, jadi nggak perlu kita ulang alladzina. Mungkin nanti mulai dari inna. Inna tadi kayak belum kan? Inna. Yang kafaru sawaun. Alaihim tadi sudah. Andarta. Hum tadi sudah. Am, lam, tundir. La tadi sudah ya. Yu'minuna tadi sudah belum? Sudah. Khotama berarti yang belum. Kulubi. Ya, sam'i, absori. Nanti saya bikin listnya gitu ya. Ini apa namanya? Salah tadi ya. Sam'i, Sam'i, ya, gitu. Ntar saya buat listnya gitu ya. Sam'i artinya apa gitu ya. Absori, ya. Artinya apa? Nah, silakan ditulis gitu. Dari ayat 6 sampai dengan ayat 10 gitu ya. Cari jawabannya dari mana? Cari jawabannya bisa dari tadi apa? PDF tadi ya. PDF tadi bisa cari jawabannya di situ, atau bisa cari jawabannya di aplikasi terjemah perkata, sekarang udah banyak ya. Oke, ini Perkata. so apa kuis ini nanti setelah kita belajar ini atau sebelum kan? Sebelum kita ayat 6 sampai 10 ini kita bahas pekan depan. Gitu. Tapi sebelum masuk pembahasan saya kasih kuisnya. Nah, jadi udah disetor gitu hafalannya. Pakai voice note boleh, atau tadi tulis juga boleh. Nanti saya kasih kuis juga pakai Google Form. Jadi hari ini kita bahasnya tadi ayat 1 sampai 5 tuh. 1 sampai 5 udah kuasai belum kira-kira? Ada nggak pertanyaan mengenai kosakata 1 sampai 5? Ini dulu deh. Coba. Kalau baca tanpa terjemah perkatanya kira-kira bisa nggak nerjemahin ayat 1 sampai 5? Kira-kira yang belum tahu artinya yang mana coba? Gak apa-apa, jujur-jujuran aja ayo. Yang belum tahu artinya mana? Hah? Muflihun ya. Muflihun artinya apa? Orang-orang yang beruntung. Ya, dari kata falah, hayya 'alal falah. Falah itu mari kepada keberuntungan, kesuksesan, kejayaan. Jadi muflihun itu orang yang sukses, orang yang jaya. Apalagi, Mas Heri bisa nggak terjemahin ini 1 sampai 5 Al-Baqarah? Kalau untuk gini kan? Belum. Apa kira-kira kata yang belum difahami? Dzalika udah tahu kan artinya?
Zalika itu. Alkitabu kan tahu artinya. Kitab tadi. La tidak. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Li bagi ya. Al-muttaqin orang-orang bertakwa. Nanti saya kasih kuis lagi sih ayat 5 ini nanti ya. Coba dicek lagi. Ya? Zalika itu. Zalika artinya itu. Bukan ini ya. Kalau di terjemahan Departemen Agama biasanya ditulisnya ini. Yang tepat sebetulnya itu. Nah, mungkin sering ada pertanyaan, kenapa pakai itu bukan ini? Kalau guru saya dulu pesantren ilustrasinya gini. Ini gelas dikasih batu kerikil masuk ke dalam gelas. Kalau dulu pakai kapur ya, kapur masukin dalam gelas. Nah, kerikil yang ada di dalam gelas itu kita tunjuknya pakai itu atau ini? Itu. Ya kan? Itu kerikil. Padahal kerikilnya dekat dengan kita. Gelasnya dekat dengan kita, tapi ditunjuknya pakai kata tunjuk itu. Karena apa? Karena kerikilnya itu ada di dalam. Ada di dalam gelas. Jadi Al-Quran ini ditunjuk pakai kata itu, tidak pakai kata ini, menunjukkan kedalaman Al-Quran. Ya. Dia seperti jauh, padahal dekat. Jauh apa? Jauh maknanya. Setiap kali kita baca Al-Quran ini, kita akan dapat makna yang baru, akan dapat pelajaran yang baru, pemahaman yang baru. Ini udah masuk tadabbur ini kalau gini ya. Udah masuk tadabbur. Jadi rencana saya setiap pertemuan kita bahas terjemah perkataannya, kemudian masuk tadabbur. Ya, di ayat kedua ini Allah berfirman apa? La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Ya. Ini kalimat tantangan. Kalimat tantangan. Biasanya orang kalau menulis karya ilmiah, dia mengawali karya ilmiahnya itu dengan ungkapan tak ada gading yang tak retak. Pasti ada kekeliruan dalam tulisan kami. Kritik dan saran kami harapkan. Biasanya begitu kalau tulisan manusia. Tapi Al-Quran memulainya tidak itu. Al-Quran memulainya dengan la raiba fi, nggak ada keraguan dalamnya. Kalau ada keraguan, sampaikan. Dan dipastikan tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap hari kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu surat Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Fatihah di kanan, Al-Baqarah 1-5 di kiri ya. Kan begitu ya. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Allah kasih jawabannya di halaman berikutnya. Jalan yang lurus itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Mau jalan yang lurus, ini Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Nah, ayat lanjutannya itu membahas mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Nanti pertemuan besok ayat 6 sampai 10 kita bahas ciri-ciri orang kafir dan ciri-ciri orang munafik. Gitu ya. Saya kira itu dulu ya. Ini sudah jam 1:12 ini, saya khawatir mengganggu waktu kerja. Jadi insya Allah setelah pertemuan ini kita nggak berakhir nih belajarnya, nggak cuma di sini ya. Belajarnya nanti setelah ini saya kasih tugas ya, tolong dikerjakan itu baik dengan tertulis maupun dengan voice note, dan juga nanti kita kasih kuis ya. Dan saya berharap ya teman-teman yang nggak hadir bisa ikut bergabung gitu, berkontribusi mengerjakan tugas, menghafal dan seterusnya ya. Nanti kalau ada kesempatan pekan depan mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Demikian ya pertemuan kita pagi hari ini, siang hari ini kita cukupkan ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.